Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di kesempatan malam ini alhamdulillah kita telah memasuki tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 8 Mei 2026 Masehi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus, yakni pada bagian alamat-alamat atau tanda-tanda dari sehatnya hati. Bagaimana tanda-tandanya? Alhamdulillah 4 tanda-tanda telah kita pelajari di kajian kita sebelumnya. Alhamdulillah. Adapun yang tersisa dia dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, itu ada 10 tanda-tandanya, dan ada 4 tanda-tanda yang telah kita pelajari. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bisa menyebutkan 4 tanda tersebut. Fadhol. Ujiannya open book. Ini murojaah supaya tahu. Tanda-tanda hati yang sehat. Ada 4 tanda-tanda yang telah kita pelajari. Alhamdulillah. Supaya kita lanjut ke tanda berikutnya, insyaallah. Dia penulis rahimahullah taala di dalam Tazkiyat Manhaj Ahlussunnah, dalam Tazkiyatun Nufus itu membawakan 10 tanda hati yang sehat dan 10 tanda hati yang sakit. Dan alhamdulillah 4 tanda telah kita pelajari di kajian sebelumnya. Alhamdulillah. Yang sehat dulu, yang sehat sampai 4 yang telah kita pelajari. Apa bunyinya? Apa tuh? 1. Dia 4. Yang sudah dipelajari 4. Mengutamakan akhirat. 3. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 itu kalau ada itu di dalam diri kita, ketahuilah itu tanda-tanda atau alamat adanya kebersihan di dalam hati kita. Ini tidak semua ya, ini mualif menyebutkan 10 karena itu yang sepertinya setiap hari tentang hal yang bermanfaat atau tentang sesuatu yang bertaubat atau banyak mengingat Allah dan mengutamakan akhirat, itu yang sering diapakan. Taib. Alhamdulillah. Tadi ada nampak buku kan, teringat nanti ada kasih soal ujian yang bisa jawabnya atau yang mau menjawab dapat hadiah, cuma 1. Jadi ini alhamdulillah, ini tulisan kami sendiri, coret-coret ya. Alhamdulillah, Allah Rabbku dan Rabbmu. Ini, fadhal, mohon diterima. Masyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Jadi kalau setelah baca Quran ada waktu luang, boleh baca itu. Tapi kalau seandainya berjumpa dengan Quran dahulu, itu lebih mulia.
Ini hanya tulisan seorang hamba yang baru belajar nulis. Tape. Jadi itu ada 4 tanda baru saja yang disebutkan oleh Bapak kita tadi. Alhamdulillah. Maka kita lanjut ke bagian berikutnya. Tanda yang kelima di antara tanda hati seseorang itu sehat. Yang kelima, bersedih apabila terluput dari wirid. Lebih sedih daripada kehilangan harta. Ini luar biasa ya. Beredar video-video salah seorang gurunya, para guru kita, baru saja Allah memanggilnya, yaitu Ustaz Nur Rafiq Gufron, hafizallah ta'ala. Keluarlah, yang dahulu mungkin orang malu-malu menyebutkan tentang beliau, video-videonya orang tidak kenal karena mungkin beliau tidak ada memiliki media yang sebagaimana yang kita ketahui. Alhamdulillah setelah itu nampaklah bagaimana kajian-kajian beliau, dan salah satunya mengenai antara ilmu dan harta ini. Beliau dalam kita nukilkan ya lebih kurang di short video itu bahwasanya ilmu itu mudah didapat. Kita hadir di masjid, kita baca, kita dengar, kita nonton mudah. Sementara harta itu susah kita cari. Coba anak pribadi di toko itu buka jam 8, pulang jam setengah 6. Tutup jam 5 itu udah mulai kadang-kadang lihat situasi. Kalau hujannya lebat, itu kadang-kadang pada asar tutup aja karena diyakini orang enggak datang lagi. Itu habis waktu kita, 8 jam, 9 jam. Nuntut ilmu berapa? 30 menit antara menunggu azan isya. Harta, capek kita dan seterusnya. Sementara ilmu ya kesenangan. Kita menyaksikan di majelis ilmu orang mudah ngantuk. Mudah. Kadang sedang kajian, entah suara ustadznya yang indah, enggak tahu lah, enak. Karena majelis ilmu itu diturunkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan di majelis ilmu. Seperti tadi pas masuk, insya Allah kita ada taman sorga, kata Pak Imam. Karena majelis ilmu itu taman sorga, benar. Idza marartum riyadul jannah farta'u. Apabila engkau melewati taman-taman sorga, maka mampirlah, nikmatilah. Jadi bertanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman sorga ya Rasulullah? Nabi menjawab, yakni qol halaqal zikr. Halaqah zikir itu maksudnya halaqah yang mengingat Allah. Mungkin kita belajar tajwid atau memperbaiki bacaan tahsin, itu halaqah zikir. Atau tadarus, atau seperti ini kajian-kajian, nah itu mengingat Allah. Kita hadir di majelis ilmu, kita tidak ingat yang lainnya. Maksudnya yang kita ingat tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, bagaimana surga Allah, bagaimana seterusnya seperti itu. Bahkan seolah-olah teringat akan akhirat. Yakin kita akan adanya hari akhirat. Itulah di majelis ilmu. Di pasar tidak kita temukan yakin. Kita di pasar, anak pribadi itu tertawa, bersenda gurau, teriak, ada aja macam-macam. Waliyahzubillah, seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat di pasar. Alhamdulillah di situ pula maisahnya. Alhamdulillah Allah mudahkan di situ maisahnya, alhamdulillah. Kalau di kampus itu selingan, itu belajar itu. Kampus jumpa sama Ustadz Iqbal kan. Kampus itu bukan maisah tapi mengabdi. Bagaimana supaya ilmu itu kita belajar. Jadi belajarnya itu mengajar. Seperti di sini alhamdulillah ada jadwal di sini kajian tazkiyatun nufus pekan kedua, keempat dan kelima, baca, jadi bisa baca gitu kan. Jadi teringat pelajaran-pelajaran atau yang akan disampaikan otomatis harus dibaca dulu. Apalagi di kampus. Kalau enggak baca kita, kampus 2 jam mata kuliah itu berapa Ustaz Iqbal? 90 menit kan? 90 enggak? 100. Masuk jam 8, keluar 9.40. Ya 100 menit itu.
100 menit. Oh ya, 100 menit. Jadi 100 menit 2 mata kuliah. 2 jam mata kuliah. 2 jam mata kuliah. Tidak ada bahan yang pengajar misalnya dosen nanti diketawain sama mahasiswa. Oh, dosen bonga nak tantu diam aja. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah Allah berikan kemudahan adanya di pagi hari aktivitas ke kampus. Alhamdulillah masih sempat belajar juga di sore hari untuk ba'da maghrib belajar juga. Alhamdulillah. Ini kemudahan yang Allah mudahkan. Terkadang kalau tidak ada kesempatan, misalnya ada mengajar atau ngisi kajian, sepertinya malas membaca itu. Contoh kalau libur mahasiswa itu tidak terbuka kitab itu, buku itu tidak terbuka. Libur. Memang santai kecuali yang kajian malam. Atau setelah Idul Fitri kan belum ada jadwal kajian. Itu memang ya alhamdulillah mungkin yang lain lah yang dibaca. Misalnya yang paling utama ya kitabullah, alhamdulillah. Cuman untuk baca-baca yang lain itu tidak ada. Kurang minat lah istilahnya. Kecuali ada jadwal kajian ini baru dipersiapkan. Alhamdulillah. Banyak ya keutamaannya itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada lebih 100 faedah keutamaan ilmu dibandingkan harta. Lebih 100 faedah. Di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Miftah kunci, dar itu negeri sa'adah, kebahagiaan. Jadi seolah-olah negeri kebahagiaan itu surga. Gambaran kitabnya. Lalu beliau menuliskan tentang ilmu, keutamaan ilmu, majelis ilmu, bagaimana dan seterusnya. Jadi kunci kita memperoleh kebahagiaan itu dengan talabul ilmi. Tentunya ilmu yang berkah diamalkan tentunya. Jadi bukan hanya sekedar belajar saja, menuntut ilmu saja, tentu diamalkan. Begitulah Nabi SAW ketika menerima wahyu, Nabi pertama kali mengajarkan, mengamalkan. Setelah itu baru disampaikan kepada sahabat. Wahyu turun begini. Jadi ini cambukan juga kepada dai ya, para dai, ustadz yang menyampaikan apapun, yang menyampaikan agama Allah seharusnya terdepan dalam mengamalkan. Seharusnya, karena akan nampak keteladanan tersebut. Nabi SAW suri tauladan. Beliau yang mengamalkan terlebih dahulu, mencontohkan. Dan apabila itu keburukan, beliau yang paling pertama menjauhinya dan paling takut. Begitu seharusnya keteladanan. Kalau kita terkadang ibarat lilin menarangi orang tetapi dirinya sendiri terbakar. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini banyak PR-PR yang belum bisa yang sesuai dengan semestinya. Tapi kalau tidak disampaikan juga, tidak sampai juga ilmu tersebut. Jadi suatu sisi ada keutamaan dalam menyampaikan ilmu, dari satu sisi yang lain tentu ada keutamaan mengamalkannya. Semuanya kebaikan. Kenapa kita katakan kebaikan? Teringat kisah di Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah yang mengajarkan hadis di Masjid Nabawi, Sahibul Muwatta. Beliau yang pemilik kitab Muwatta Imam Malik. Sebelum adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab yang paling sahih adalah Muwatta Imam Malik. Karena Imam Malik rahimahullah taala lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Lebih dahulu. Jadi beliau kitab Muwatta'nya itu sampai Khalifah Bani Umayyah itu mau menjadikannya sebagai undang-undang negara. Undang-undang negara. Kalau kita kan Pancasila dan UUD 45. Bayangkan kalau seandainya tulisan kita rapat MPR, kita rubah saja lagi yang biasa ini sejak tahun 45 atau BPPU PKI berapa? Pokoknya sejarah lah tahun itulah. Entah itu 18 Agustus atau berapa enggak tahu kita kan. Lupa sejarah. Jadi digantikan dengan tulisan rahmat misalnya. Ini contohnya yang tadi misalnya. Itu undang-undangnya, tapi enggak mungkin ya, mustahil. Itu dengan senang hati, tapi Imam Malik enggak mau. Karena para sahabat itu sudah menyebar. Ada yang ke Syam, ada yang ke ini, sudah menyebar. Dan hadis-hadis Nabi itu
tidak terkumpul dalam kitab ini, masih banyak kekurangannya, kata Imam Malik. Dan di zaman itu yang kejadian ajaibnya ya, terdengarlah kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Itu gimana ya, kalau orang-orang ulama terdahulu yang biasa keilmuannya kokoh, kalau mereka menulis hasil karya mereka itu disambut oleh orang ibarat perawan, banyak yang suka itu. Ini maksudnya untuk memudahkan kita, ibarat perawan yang keluar gitu, banyak yang minat gitu. Nah, jadi ketika Imam Malik Muwatta'nya ini diketahui, diajarkan oleh Imam Malik di Masjid Nabawi, itu banyak yang mengetahui sampai ke pelosok-pelosok negeri. Maka sebagian ahli ilmu di zaman itu menulis kitab juga, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dengan Muwatta. Diberi judul juga dengan Muwatta. Jadi bukan kitab Muwatta Imam Malik saja yang ada ketika di zaman itu, tetapi Muwatta yang lain. Datanglah biasalah para murid mengadukan kepada imam, wahai imam, sesungguhnya banyak sekali beredar kitab Muwatta yang ditulis oleh fulan, imam fulan, ulama fulan dan seterusnya. Kata Imam Malik, ini luar biasa ya, semuanya itu akan sirna. Istilahnya yang abadi itu yang ikhlas. Hiya ya baqah, itulah yang akan abadi, yang tetap maksudnya. Dan kita berada di tahun 1447 Hijriah, masih bisa kita menjumpai kitab Muwatta Imam Malik. Atau kita unduh file PDF-nya masih bisa. Sementara Muwatta yang lain tidak tahu kita siapa penulisnya dan tidak dijumpai juga. Ini karena keikhlasan penulisnya. Maka yang tetap ada itu adalah yang ikhlas. Yang ikhlas karena Allah, maka itulah yang yabqa, yang tetap. Maksudnya yang baqa, yang abadi gitu bahasa kitanya. Alhamdulillah. Di zaman itu ada seorang, jadi Imam Malik ini sibuk mengajarkan hadis Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ada sahabatnya yang begitulah orang saling menasihati, dan menasihati bukan di depan umum dengan menulis surat zaman dulu kan. Mungkin beliau jauh jaraknya, atau di Basrah, di Kufah, atau di mana, atau di Mesir, ditulislah. Menyarankan kepada Imam Malik setelah menulis bismillah dan seterusnya memuji Allah. Isinya lebih kurang penekanan kepada Imam Malik agar ada amalan beliau tersendiri, amalan yang beliau beramal. Jangan disibukkan dengan mengajarkan hadis, menyampaikan hadis Nabi SAW di Madinah. Jangan disibukkan dengan itu. Ada waktunya untuk ibadah untuk dirinya sendiri. Dibalaslah oleh Imam Malik bahwasanya menyampaikan ilmu itu suatu keutamaan juga. Ini yang di kalimat ujungnya itu luar biasa. Adapun yang saudara sarankan dan apa yang sedang saya lakukan itu sama-sama kebaikan. Kita berharap kita sama-sama berada dalam kebaikan. Masya Allah. Orang yang beramal untuk dirinya ya dapat kebaikan, tetapi untuk dirinya. Sementara orang yang menyampaikan ilmu selain untuk dirinya juga kepada yang mendengarnya. Itu kebaikan juga. Itu kebaikan juga. Alhamdulillah itu sama-sama kebaikan. Taib. Jadi wirid tentunya suatu amalan ketaatan yang biasa dilakukan, yang dawam ya, yang senantiasa. Itu makanya ada wirid ini, misalnya seperti halaqah ilmu kita ini ada wirid ada. Karena dia rutin setiap pekan, ada terus. Kalau kita hari Selasa, Rabu, Ahad, Kamis, Jumat. Jumatnya. Enggak, maksudnya kajian gitu. Selasa, Rabu, Jumat. Tambah Sabtu ya. Alhamdulillah, itu namanya karena dia sering berulang-ulang setiap pekannya, wirid namanya. Bukan kalau yang tadi kan tahsin ya. Itu di wirid juga namanya karena sering, karena itu makanya zikir pagi dan petang itu karena dilakukan setiap hari, pagi dan petang wirid namanya.
Wirid-wirid zikir pagi petang, kemudian membaca Al-Qur'an diwiridkan, harus baca setiap hari, harus baca. Apalagi yang punya hafalan tentunya murojaahnya tentunya lebih kuat lagi. Kemudian sholat malam, talabul ilmi dan sebagainya. Yang rutin dikerjakan itu namanya wirid. Jadi orang yang hatinya sehat, apabila wirid ini terluput, maka dia akan sedih. Ada yang kurang rasanya. Coba dites, tapi tidak mungkin rasanya. Rugilah kita kan. Coba kita tidak baca Quran sehari. Cobalah. Itu seolah-olah gimana rasanya? Karena setiap hari kita baca, kebutuhan malahan. Coba tidak baca sama sekali. Atau kita sibuk dalam safar, membawa kendaraan, tidak sempat baca Quran. Lain rasanya. Karena ini sudah biasa kita lakukan. Berbeda orang yang sakit hatinya. Orang yang sakit hatinya berzikir tidak berzikir sama saja. Jadi mau dia berzikir tidak ada yang pengaruh dalam hati. Tidak ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang membuatnya sedih. Tidak ada. Bahkan orang yang hatinya sakit disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala banyak melakukan hal-hal yang membuang waktu. Zaman kita apa? Scroll HP. Itu luar biasa. Jadi ada caption yang kita jumpai itu memang benar sebenarnya. Kalaulah apa yang kita lakukan terhadap mushaf sebagaimana kita lakukan terhadap HP kita, rata-rata kita berkali-kali khatam, bisa murojaah banyak, bahkan bisa hafal, hafiz. Itu penelitiannya disebutkan. Itu rata-rata orang dengan handphone itu membukanya rata-rata untuk Indonesia itu di atas 10 jam. Luar biasa. Coba 10 jam kita untuk menghafal Al-Quran. Itu 10 jam satu hari, itu dalam jangka kurang dari 2 tahun ya, insya Allah jadi hafiz kita. Mungkin pula lagi itu. Tapi bagaimana ya, kadang kita tahu ini aja 2 nih ya. 2 handphone ya. 10 menit dah 20 menit. La haula wala quwata illa billah. Memang kita banyak ya hal-hal yang melalaikan dari hal-hal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang kelima, bersedih apabila terliput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan harta. Udah masuk waktu, Ustaz Iqbal. Taib, kita dengarkan kumandang azan. Insya Allah setelahnya kita lanjutkan insya Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, tadi yang kelima di antara tandanya sehat hati seseorang adalah bersedih apabila terliput dari wirid. Lebih sedih daripada kehilangan harta. Sementara kita lebih sedih hilang harta ya, apalagi kena tipu pula sama kawan. Apalagi uang kita dipinjam sama kawan belum dibalik-balikkan, lebih sedih lagi. Allah musta'an. Yang keenam, di antara bersihnya atau sehatnya hati seseorang itu tandanya yang keenam yaitu merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan mengharap kepada Allah Ta'ala agar amal-amalnya diterima. Jadi rindu, seolah-olah kita itu terkait hati kita dengan masjid. Kita jaga dengan waktu-waktu azan, sudah mengatur. Orang-orang yang biasa sholat berjamaah itu ditahu subuh jam berapa. Tanya dia, sekarang subuh jam 4.49 katanya misalnya, karena zuhur berapa? 12.14. Asar jam berapa? 15.34. Tahu dia. Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Itu karena dia telah menjaganya dan dijaganya. Ini dalam perjalanan ini sampai enggak kita sholat di masjid itu. Terkadang orang yang biasa dengar azan langsung saja ke masjid itu. Ini pada apa pula, masbuk pula. Nah, ini orang-orang yang menjaga ibadahnya. Inilah tanda-tanda di antara sehatnya hatinya. Sehatnya hatinya. Dan tentunya mengharap kepada Allah agar amalan tersebut diterima oleh Allah. Dan perlu kita garis bawahi ya, istilahnya harus kita camkan, jangan sampai kita beranggapan bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah. Jangan sampai. Karena di situ kalau ketika kita beribadah itu ada roja di situ, roja, harap. Dan apabila kita lalai atau waliyadzubillah diterjang batasan-batasan Allah dengan melakukan maksiat waliyadzubillah, maka ada di situ khauf, rasa takut. Kenapa kita katakan tidak ada kepastian? Seandainya dipastikan tentu seseorang itu akan sampai ke derajat takwa. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Maidah tentang kurbannya Habil dan Qabil. Nah, itu pada bagian ayat dalam surah Al-Maidah di bagian
terakhirnya ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi bagaimana kondisi orang bertakwa? Sebagaimana telah kita pelajari ketika menjelang bulan Ramadan, keutamaan orang bertakwa yaitu uiddat lil muttaqin, surga yang disediakan bagi orang bertakwa. Memastikan diri untuk masuk surga tentunya tidak boleh. Ini harus kita garis bawah. Teman berharap. Itu makanya ketika di hari raya Idul Fitri setelah Ramadan, amalan orang-orang soleh terdahulu diantaranya dari generasi sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Ada kata-kata semoga. Nah, semoga Allah menerima amal kebaikan kami dan menerima amal kebaikan kamu. Nah, jadi di situ ada harap. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, seandainya aku mengetahui Allah, ya, diketahuinya bahwasanya yakin dia satu sujudnya itu diterima, maka itu sudah bahagia. Merujuk di ayat yang tadi, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Otomatis sujudnya diterima berarti bertakwa. Nah, ini karena tidak ada kepastiannya, tentunya kita berharap ya dengan doa tentunya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka atau Allah, doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'alukal iman nafi' wa amalan mutaqabbala. Berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda atau alamat bersihnya hati, sehatnya hati, yaitu yang ketujuh, hilangnya kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan sholat. Ini luar biasa ya, bagi orang yang hatinya sehat, ketika mengerjakan sholat, tentunya sholatnya bukan sholat yang sebagaimana sholat kita ya. Maksudnya sholat kita, mudah-mudahan lah kalau kita masih hadir bacaan kita atau tahu kita gerakan kita, alhamdulillah. Yang membuat kita khawatir dengan ibadah sholat kita itu tidak hadirnya hati. Kalau imam tentunya hadir hatinya imam. Kenapa? Kalau enggak salah bacaan ayatnya. Ini yang makmum nih yang luar biasa godanya, atau sholat sendirian itu kemana-mana, pikiran kemana, khusyuknya itu hanya di awal-awal, mungkin setelah itu tak kemana-mana. Sampai kalau sholat sendiri itu sering dirasakan ragu. Misalnya sholat sunat kita sendiri, ini sudah 2 rakaat apa masih 1 rakaat ya, sering itu ragu-ragu. Akhirnya karena ragu-ragu sujud sahwi. Karena ragu ya, dipastikan ini 2 rakaat, yakin dengan 2 rakaat, tetapi diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, begitulah. Seharusnya orang yang hatinya khusyuk ketika sholat, inilah yang membekas terhadap perilakunya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa pelajaran di situ? Jadi ada orang kita perhatikan sholatnya rajin ininya, tetapi nak mencegah dari perbuatan. Karena apa? Sholatnya itu mutunya kurang. Tidak ada kekhusyukan di situ, tidak ada mengingat Allah di situ. Orang munafik sholatnya ketika dia mengingat Allah ila qalila, hanya sedikit saja mengingat Allah. Banyak dia tidak mengingat Allah, waliyahzubillah. Ini pelajaran yang harus kita latih terus. Kenapa kita katakan bacalah biografi para ulama itu, bagaimana mereka melatih ibadah mereka. Mereka itu 20 tahun mencambuk jiwanya agar khusyuk untuk beribadah. Kemudian 20 tahun berikutnya baru mereka merasakan nikmatnya ibadah sholat. Jadi berapa itu? 40 tahun ya, baru merasakan nikmatnya sholat. Ini bukan kenikmatan sholat itu bukan sehari 2 hari, enggak. Ikut training ini enggak. Itu jiwa kita yang dicambuk. Kendalikan hati kita agar kita teringat akan ini sedang sholat.
dengarkan bacaan imam. Kalau bagi yang makmum atau sholat sendiri, nikmati sholat tersebut. Kadang kita di sholat itu disitulah memikirkan ini. Memang benar. Nabi SAW menyebutkan ketika setelah selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu syaitan datang. Uzkur kaza, diputarnya tengkorak kita tuh. Uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Nah, teringat semuanya. Kami pribadi sering itu ya, apalagi kalau ada kegiatan itu apa nanti ini apa. Jadi bukan bacaan, wah ini berarti jauh sekali kualitasnya. Walhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kadukan dengan perihal semua ini. Minta kepada Allah agar kita tidak seperti ini lagi. Itu makanya doa yang diajarkan salah satunya supaya bagus ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar bagus ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum." Ini Nabi, sesungguhnya di antara kesenangan dunia ya kalian yang aku cintai adalah an-nisa. Nabi mencintai wanita, apalagi apa istrinya. Khairukum li ahli wa ana khair li ahli. Wa tayyib, minyak wangi. Nabi suka pakai minyak wangi. Kemudian ini bagian hadis nih. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku atau penyejuk hatiku, penyedap pandangan mata ya, terletak di dalam salat. Dan memang ketika Nabi memerintahkan Bilal untuk iqamah, ya Bilal aqimis shalah, arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan salat. Karena di situ ada kenikmatan. Orang yang istirahat itu merasakan kenikmatan. Jadi orang yang sehat hatinya tentu dia khusyuk dalam salatnya, sehingga dia itu apalagi salat sendiri, salat malam misalnya, itu bisa lama salatnya. Ada pula hafalan Al-Qur'annya, tentunya lama berdirinya, panjang bacaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama kunutnya. Maksudnya lama kunutnya, lama berdirinya. Bukan doa kunut ya. Doa kunut juga panjang. Bagi yang pernah umroh di bulan Ramadan itu sampai setengah jam doa kunut itu. Apalagi di malam-malam ganjil. Tapi sekarang bisa dilihat di YouTube, misalnya doa kunutnya Syekh Sudes atau Syekh yang lainnya bisa dilihat. Lama, 25 menit, 30 menit. Nah, ini kunutnya maksudnya lama berdiri, sebagaimana yang disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita mengetahui salah satu pensyarah Sahih Muslim, minhaj syarah Sahih Muslim, itulah Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan kunut kata Imam Nawawi adalah berdiri. Jadi para ulama sepakat dengan hal ini, itu lamanya berdiri. Tentunya di sholat malam apalagi. Sholat malam yang akan menguatkan itu selesainya lama juga sedikit. Nah apa-apa. Yang lain pun belum ada yang datang, mungkin hujannya. Sambil menunggu kita. Yang kedelapan, satu tujuan, yaitu karena Allah. Orang yang hatinya bersih, tujuannya hanya satu dalam hidupnya, yaitu untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi di dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Majah, Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatah, dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, jamallahu lahu amrah, Allah akan mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih,
menjadikan kekayaan di hatinya. Ini dia qanaah ini. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Luar biasa ya bagaimana Nabi SAW memotivasi kita. Kalau tujuan kita akhirat, tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, dunia itu akan datang dengan keadaan hina. Datang maksudnya kita tidak menghabiskan umur kita, waktu kita dengan perihal dunia tentunya. Kemudian yang ke-9. Ini insyaallah yang 10 dari tanda-tanda hati yang sehat. Insyaallah mudah-mudahan selesai lah. Masih jam 8 kurang seperempat. Tadi kita mulainya jam 7:10. Ini tandain. Baik, yang ke-9, sangat bakhil dengan waktunya agar tidak terlewat dengan sia-sia. Ini dia. Jadi orang yang hatinya sehat akan bersikap sangat bakhil terhadap waktunya. Maksudnya tidak mau dia waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Lebih bakhil terhadap bakhilnya orang yang bakhil terhadap hartanya. Jadi orang yang apa bahasa kitanya itu? Sampilik karyang. Sampilik karyang. Apa istilahnya? Kotoran jagung dimakannya itu Mas. Ada bahasa itu ya. Tapi tahulah insyaallah ya. Itu bahasa yang keterlaluan pelitnya. Jadi pelit itu terkadang bukan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri dia pelit juga. Seharusnya dia beli sesuatu tidak dibelinya, padahal untuk keperluannya. Tunggulah dulu. Dia enak dengan mengumpul-ngumpulkan harta. Akhirnya meninggal jadi harta warisan. Jadi orang yang sehat hatinya tentunya dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Jadi ia sangat menghargai waktu. Bagaimana waktu itu selalu digunakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakhil terhadap harta adalah terlarang dalam Islam. Karena Nabi SAW bersabda, la yajtamu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran. Maksudnya bakhil ya, kebakhilan dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi kalau dalam hati itu ada iman, itu tidak ada bakhil di situ. Kalau bakhil yang dominan, iman itu yang akan mengalah. Jadi tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba antara bakhil dan keimanan. Kemudian disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, seorang mukmin harus bersikap dermawan, suka membantu, banyak bersedekah. Karena itu keberanian ya, keberanian. Itu keberanian. Kenapa kita keberanian? Ini pilih uang 100.000 atau uang 5.000. Berani enggak 10.000? Biasanya kita kasih 10.000 mana biaya besok aja. Lihat-lihatlah sesuai dengan kemampuan. Nanti diinfakkan 10.000, tinggal 5.000, bingung besok mau apa biayanya. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita keimanan kita beda dengan sahabat menginfakkan seluruh hartanya, yang tersisa bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kalau kita infak 100.000, tinggal uang 5.000 di dompet. Yang tinggal apa? Menyesal. Nyesal saya tadi 100.000. Kenapa enggak 5.000? Nah, ini kita, karena keimanan tadi, niat dalam hati kita berbeda dengan mereka, yang mereka betul-betul tertanam, yang dididik oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masalah waktu, tentunya orang-orang yang beriman tidak membuangnya dengan sia-sia, tidak membuangnya dengan percuma. Tadi kita sudah sebutkan diantara membuang waktu scroll HP, ya semuanya, chattingan, lihat ini dan seterusnya. Kalau seandainya itu bermanfaat, misalnya kajian, itu tidak masalah. Yang tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian semuanya. Kalau dulu mungkin ada televisi ya, kalau sekarang mungkin enggak lagi, karena sudah di HP sudah ada semuanya. Kemudian ngobrol ya, bahasa kan otak-otak ya. Itu makanya Nabi SAW memakruhkan berbicara setelah Isya. Makruh setelah Isya. Kalau tahsin gimana Ustaz misalnya? Enggak apa-apa, kalau kajian enggak masalah. Maksudnya yang ngobrol enggak ada manfaat, kan banyak. Kalau ngobrol itu ujung-ujungnya pertama untuk dakwah, ada belakangannya tak kemana-mana lagi. Kalau bapak-bapak pembahasannya enggak lepas dari poligami. poligami itu ya, karena itu terus itu udah bahagia dia tuh walaupun enggak dilakukan.
Kemudian apalagi obrolannya, ini yang kita khawatirkan nih. Seharusnya bagi orang mengaji tidak baik ini, menyantap bangkai saudaranya. Ini di kajian sering kita tanyakan, tidak sadar orang dengan hal ini. Coba Pak Imam, makanan yang paling sedap apa? Rendang. Kalau Bapak apa? Apa? Soto. Apa? Semuanya ya. Alhamdulillah. Itu yang kepikiran kita itu. Sementara kenyataannya makanan yang paling kita sedap memakannya bangkai saudara kita. Ghibah. Itu pantang satu orang ya. Misalnya contoh di sini kan, habis berkumpul misalnya, ini contoh saja, bukan bapak-bapak di Masjid Taqwa ini tapi contoh. Nanti mulai satu, itu dah kemana-mana lagi tuh. Oh ya si fulan, dibumbui. Seharusnya kita larang, janganlah transfer pahala ke dia. Kita udah capek-capek ibadah, kita kasih ibadah kita, pahalanya ke dia. Seharusnya begitu. Ini ikut pula. Oh iyalah, ya, itu lumayan masih jamaah takwa kan. Ini contoh saja, ini sebagai contoh. Insyaallah jamaah masjid takwa enggak lah. Ini lumayan. Ini yang kalau jamaah itu masih biasa. Ini kadang ustadz yang memberikan ilmu kepada mereka habis juga dimakan dagingnya. Ustadz tuh tuh Ustadz Rahmat tuh nak doca lah. Nak apa-apa kalau anak pribadi anak ikhlaskan, enggak masalah. Nanti di akhirat ambil pahala. Ada kejadian kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, ketika digibah sama orang, dicaci maki tanpa pengetahuan. Akhirnya ya namanya orang yang hadir di situ memberitahukan, wahai imam, sesungguhnya engkau dikatakan oleh si fulan begini-begini. Benar yang engkau katakan demikian? Dia mengatakan tentang hal demikian, maksudnya kejelekan. Iya benar imam. Lalu diambilnya semacam keranjang, diisinya buah-buahan, kurma dan seterusnya. Tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Orang ini kaget, ini tadi dijelek-jelekin, ada yang lapor nak? Kan ini hadiah untuk Anda. Kaget orang, kenapa kasih saya hadiah buah-buahan ini lengkap semuanya? Tadi engkau telah mentransfer pahala kepada saya, ini dikasih hadiah. Luar biasa. Seharusnya kita bersikap demikian, mau orang nilai kita apa-apa, dia transfer pahala ke kita. Alhamdulillah, kita nak capek-capek diberikannya pahalanya ke kita. Kalau kita nak, benar itu katanya, ini tidak bisa dibiarkan. Itu kita emosi langsung kan, karena kita ingin diri kita itu terhormat, kata kita ya. Nabi SAW ketika dihina tidak ada pernah membela. Dikatakan orang gila, dikatakan orang tukang sihir, dukun, penyair, tidak pernah Nabi marah. Tetapi kalau tentang Allah atau tentang agama ini, baru Nabi marah. Jadi Nabi tidak mau di agama ini dimain-mainkan. Tentang syariat baru Nabi marah. Kalau sekarang agama yang dipermainkan, dibuat stand up komedi. Ini tidak bagus ini. Kalau ada kita yang berwenang, tutup saja stand up komedi. Karena agama dipermainkan. Inilah. La haula wala quwata illa billah. Apa tidak ada bahan yang lain selain agama yang dilecehkan? La haula wala quwata illa billah. Tadi waktu-waktu yang dibuang, apalagi jalan-jalan ke mall-mall ini hati-hati kita dengan waktu. Banyak hal-hal yang seharusnya dengan waktu itu kita pelit dengannya. Karena waktu itu akan diminta nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah An-Nadlah Ibn Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Ad-Darimi dari Abu Ya'la dalam musnadnya. Apa bunyinya? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurih fima afna. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al, sampai ditanya an umurih, tentang umurnya, fima afna, untuk apa ia habiskan umurnya. Kemudian wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya apa yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Jadi kalau tentang harta dua ya.
Dari mana didapatkan, kemana dihabiskan, dibelanjakan. Kemudian wan jismihi fima ablah, itu tentang tubuhnya, capek dan letihnya untuk apa ia gunakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam firman-Nya, nanti bisa dilihat surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi demi waktu asar, demi masa, sungguh manusia, Allah yang menyebutkan manusia itu dalam kerugian. Apa saja yang tidak termasuk dalam kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, orang yang beramal saleh. Orang yang watawasaw bil haq, saling sehat menasihati dalam kebenaran, watawasaw bis sabr, dan saling sehat menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau kita sadar tentunya banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum kita hafal, banyak ayat-ayat yang belum kita capai target, misalnya 1 juz, 2 juz, banyak hal-hal yang kitab-kitab yang bermanfaat yang belum kita baca. Nah, ini Bapak tadi harus baca tuh setelah baca Quran, tapi ingat baca Quran yang utama. Ada Quran, ada buku yang tidak bagus itu. Al-Quran dulu, ini firman Allah, berpahala. Di waktu senggang, ada HP, ada buku itu ya. Tapi HP tunggulah dulu, inilah dibaca dulu. Taib. Jadi waktu itu sangat berharga, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Dan alangkah banyaknya orang itu tertipu dengan waktu ini, dan waktu dan kesehatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatan, 2 nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mana banyak manusia yang tertipu dengannya. Apa itu 2 nikmat tersebut? As-sihah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Ini banyak yang tertipu. Coba bapak-bapak kalau sehat kan malas ibadah, tapi kalau sudah sakit, misalnya orang sakit itu dia akan melihat orang yang sehat itu ada mahkota di kepalanya. Saking inginnya dia sehat, saking berharganya sehat tersebut. Setelah diopname apalagi kan, tunggulah dulu masa penyembuhannya. Tapi kalau sudah sehat malas lagi. Begitu juga dengan waktu luang. Waktu luang banyak digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ke-10 yang terakhir, alhamdulillah tercapai juga ya, yaitu diantara tanda hati seseorang itu sehat, perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut. Membersihkan amal lebih penting dari amal tersebut. Apa maksudnya? Jadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, begitu banyak orang yang beramal tanpa memeriksa kembali apakah amal tersebut sudah ikhlas atau sudah benar. Sudah ikhlas atau sudah benar. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, ma alajtu syai'an ashaddu ala min niyyati li'annaha tataqallabu alai. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagiku. Ini yang berkata seorang imam Sufyan Ats-Tsauri, kibar tabi'in, orang ulama besar di generasi tabi'in. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati daripada niatku. Li'annaha tataqallabu alai, karena ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Apakah yang kita kerjakan itu ikhlas enggak? Karena ikhlas ini yang akan membekas, yang akan menemani kita sampai berjumpa dengan Allah. Sebagaimana ungkapan Imam Malik tadi, yang akan membekas itu yang ikhlas. Yang akan ada senantiasa ada itu adalah yang ikhlas. Nah, kemudian sesuai enggak dengan sunnah Nabi SAW. Karena sudah ulama sudah menyebutkan kepada kita 2 syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti Nabi SAW. Itulah relevansi dari 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, saudara, itu adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu semua ibadah kita itu mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, itu yang menjadi rukun yang pertama di rukun Islam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Jadi semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Fudail bin Iyad, salah seorang ulama dari generasi tabi'in yang wafat tahun 187 Hijriah, beliau mengatakan maksud dari ayat ini dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, maksudnya supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalannya dan siapa yang paling benar amalannya. Jadi akhlasu dan aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Sesungguhnya suatu amal jika ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dia sudah ikhlas tetapi tidak benar, maksudnya tidak sesuai dengan contoh Nabi, tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, dia sudah benar tetapi tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima. Jadi ikhlas amalan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala tadi itu dilakukan karena Allah dan benar, yaitu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perhatian kepada kita menyayangi diri kita, tentunya diri kita sendiri, karena di akhirat itu tidak ada yang menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menyaksikan di antara dahsyatnya hari berbangkit itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, semuanya lari, nafsin nafs. Jadi sendiri-sendiri kita sebelum ditegakkan hisab. Tetapi kalau sudah ditegakkan hisab, baru nampak dia misalnya selamatnya, baru dicarinya keluarganya. Tapi sebelum ditegakkannya hisab, belum tentu keadaannya selamat atau tidaknya, semuanya akan tuntut menuntut. Ini dulu, ini tidak. Ayah saya tidak mengajarkan saya agama ini dituntut sama anak kita. Karena kulukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jadi yang tanggungan istri kita, anak kita, semuanya itu. Makanya kita tidak usah terlalu jauh-jauh pikiran, selamatkan diri kita dan keluarga, itu minimal. Dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, maksudnya dirimu sendiri dulu, baru keluarga. Adapun untuk orang lain itu tidak terlalu sekeras yang untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Untuk orang lain misalnya kita tidak sampai menyampaikan kebaikan atau melarang keburukan, masih ada yang lain untuk bisa menyampaikan keburukan. Tapi kalau keluarga kita, otomatis kita yang menyampaikan, siapa lagi? Tidak juga bisa kita nanti ada kajian-kajian suruh dengarkan atau baca atau buat majelis di rumah, tidak masalah. Misalnya buat majelis rumah yang kajian-kajian yang ringan, dengar sama istri dan anak-anak, tidak masalah. Dengarkan ya, ayah ini bacakan nih, dengar ya, tidak apa-apa. Untuk melatih-latih supaya terbiasa dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Kadang kalau baca sendiri ngantuk, tapi kalau dibacakan, misalnya pelajaran kita tanda-tanda hati yang sehat, dengar satu ini, perhatian dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua ini, yang ketiga bertobat ini. Jadi kita sama-sama belajar di rumah. Kalau tidak bisa juga ajak ke kajian. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah selamatkan kita, Allah bersihkan hati kita, tentunya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua orang ingin membersihkan hatinya, ingin membersihkan jiwanya, tetapi amat disayangkan tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 10 tanda dari hati yang sehat itu telah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan tanda-tanda yang 10 itu, sebenarnya itu lebih, jadi mu'alif hanya membatasi ini yang biasa di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan adanya tanda-tanda yang kita ketahui, itu semuanya itu ada pada diri kita, sehingga nampaklah dari tanda-tanda tersebut apa yang ada di dalam dada kita. Apakah dia sakit atau sehat,
tentunya timbangannya tadi apakah dengan tanda-tanda tersebut ada pada kita. Adapun tanda hati yang sakit, mudah-mudahan yang akan kita pelajari ini tidak ada pada diri kita. Insya Allah akan kita lanjutkan tanda-tanda hati yang sakit di pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi insya Allah. Demikian yang bisa kita pelajari. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian atau contoh-contoh yang tidak sesuai dengan semestinya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.